yang baik dari agama mereka dipertahankan gitu, nggak dibuang. Karena masyarakatnya masyarakat Hindu, nggak mungkin langsung ke syariat Islam, itu nggak ada transformasinya gitu. Kisah Dewa Ruci, kisah ini, semua yang baik juga mereka sulam gitu. Nah, Dewa Ruci itu kisah pertemuan diri ya bang, gitu. Bima yang menemukan diri, kan sama. Perlambang itu baru saya sadar setelah ini kan. Dulu kan waktu kecil saya senang wayang kulit karena perangnya aja kan. Oh tinggi sekali itu maknanya. Iya, setelah perangnya baru ketemu setelah kan Ruci terus suci. Apa Ruhul Kudus? Ada pendeta Ruhminhu gitu. Ruci Ruh Suci. Jadi kan Bima ketemu Bima. Kalau yang tahu kisahnya. Tapi kecil gitu kan. Gitu. Luar biasa digambar itu ya. Bima kan kalau di Jawa ya itu kalau yang lihat apa tuh? Lihat bentuk-bentuk ini ya, wayang kulitnya kan lain awalnya kan begini. Mahkotanya kan juga yang ke atas gitu. Jadi ketika Dewa Rucinya menggelung mengikat rambutnya, diubah jadi begini. Saya perhatikan di kisah itu. Jadi ketemu dirinya gitu. Ketemu apa? Persis dirinya, dia kecil. Gitu. Jadi dalam apa ya ajaran pewayangan gitu. Kalau yang golek kan lain jadi mahkota ya. Padahal kalau pendeta itu nggak ada mahkotanya gitu. Betul nggak Mas Soni? Nggak bermahkota tapi digelung rambutnya itu. Lambang kependetaan gitu. Jadi yang wayang begini tuh itu rambut yang diikat sebenarnya. Lambang Brahmana gitu. Nah, prosesnya dia menuju Bima itu menuju iya kan menyeberangi lautan dulu. Menyeberang lautan itu terus kemudian ketemu naga. Naga kan sama yang Al-Quran. Iya, itu baru saya Kan buatlah jalan kering di laut. raksasa dulu kan. Itu nggak? Buatlah bahtera sama saja. Jadi berenang itu membuat bahtera. Naga bingung. Naga itu hawa nafsu. Iya. Gitu. Nanti kalau di Riyadoh ya di dalam suluk kita ketemu ular diri itu hawa nafsu. Simbol nafsu di dalam diri itu gambarnya ular. Itu yang dibunuh. Itu semua lama-lama universal. Lama universal. Dulu para wali itu membuat perlambang itu luar biasa. Oh luar biasa. Itu danur ilmu. Danur ilmu. Danur ilmu. Sekarang kan juga kan jadi zaman materialistik ya. Jadi wayang juga sudah kehilangan ini ya. Ya, jadi komersial ya. Itu sangat sayang menurut saya. Jadi ke bawah tren. Baik, mungkin ada lagi tanya? Terus sudah 9:30. Ya, intinya tadi apa? Pendalaman ya. Silakan jadi kalau ada jadi jangan dibiarkan lewat begitu aja. Jadi ngomong ada tanyakan terus gitu. Akan lebih karena di sini masif padat, masif sekali gitu. Nggak bukan sejak kerangka gitu, nggak masif. Jadi tanyakannya kejar terus. Kayak tadi ini maksudnya apa? Saya malah seneng gitu. Ya kita bahas gitu. Walaupun materinya tadi harusnya berapa lembar tuh, tapi ya nggak apa. Justru lebih baik kita pahami. Setahap malah kokoh gitu. Dibanding mentarget material tapi nggak ada manfaatnya gitu. Ini bertahap kita uji terus. Tadi ditanya nanti gimana kalau nanti jadi sombong itu bagus. Tanyakan. Kalau nggak paham tanyakan lagi gitu. Kenapa sih wali-wali itu disuruh ke tanah Jawa kan? Memang kan tahun abad 15-an ya. Kan yang paling timur yang belum muslim disebut Indonesia karena Indonesian. Disebut Indonesia itu kan
negeri Hindu yang paling area-area yang dalam sebuah dalam warna Hindu gitu, disebut Indonesia gitu. Rasul malah pernah mengatakan akan muncul Mahdi dari negeri Hind. Hind itu Hindu. Mahdi itu bukan Imam Mahdi. Mahdi itu Mahdi itu orang yang terpimpin dari Hudan gitu. Dari negeri Hind itu Hindu. Kan negeri Hindu paling timur apa? Indonesia. Kan setelah India kan Indonesia. Waktu itu kan juga di India ada pertempuran antara Hindu dan Buddha kan, zaman Asoka itu. Banyak para Brahmana dari India larinya ke Indonesia juga. Gitu. Dan itu para Brahminnya lagi. Itu orang itu siapa tadi? Siapa? Al-Mahdi. Al-Mahdi ya semua yang para wali juga Al-Mahdi. Umum. Bukan dibutuhkan satu orang. Para wali juga Al-Mahdi. Tapi tentu ada ininya, ada apa? Masa Alif Al-Mahdi. Al-Mahdi itu. Ahmadi yang mana? Ahmadi yang kalau yang nanti enggak, maksud saya yang ditunjuk baginda Rasul itu tiap kaum ada rasulnya. Oh, Betul nggak? Tiap kaum ada rasulnya. Setiap kaum ada rasulnya. Kata Al-Quran, tidak ada satupun kaum kecuali ada rasul itu bisa seorang nabi, biasa orang wali. Rasul itu. Gitu. Jadi ada rasul dari kalangan nabi-nabi, itu yang 25 itu gitu, yang ada rasul dari kalangan wali-wali gitu. Nurnya wali itu. Jadi semua yang wali songo itu katanya rasul-rasul. Iya, cuman menyampaikan Al-Quran gitu. Nggak agama baru. Gitu. Itu memang topik sensitif ya di masyarakat karena sering disalahpahami. Jadi kalau dibaca dengan tenang sih nggak ada yang aneh, biasa aja gitu. Ya. Nah para wali juga Mahdi kategorinya. Mahdi kan yang diberi petunjuk, yang dituntun. Al-Mahdi itu. Artinya ada orang-orang yang tertingginya lah, gitu di setiap wilayah itu yang Allah tuntun untuk masyarakat di situ kan. Dia memang ke Pulau Jawa buat mengislamkan negeri ini. Para wali songo itu jasa mereka kita jadi muslim hari ini. Tapi belum selesai gitu pekerjaan mereka. Karena kalau kata guru kami sih baru mengislamkan mereka itu. Belum ke tahapan iman yang sebenarnya. Makanya kalau baca zaman-zaman kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha tahun-tahun itu ya, selalu mengatakan bahwa negeri ini akan makmur. Gitu. Ramalan-ramalan tuh. Tapi nanti gitu ada satria piningit lah, ada macam-macam gitu. Makanya sejak tahun abad 15 itu kan hilang para wali itu. Nggak ada. Baru muncul sekarang. Zaman-zaman kita hari ini ke depan baru akan bermunculan lagi. Gitu. Mereka yang akan, kalau kata guru kami sih, yang akan membawa kebaikan buat negeri ini gitu. Karena fungsinya itu satu, mereka memetakan orang di tempatnya. Gitu. Memetakan prinsip yang dibawa itu memetakan orang di tempatnya gitu. Kan kalau tujuan suluk itu agar orang menemukan kodrat dirinya, kan jati dirinya, wilayah dirinya, pekerjaan dirinya gitu. Jadi nggak ada orang yang sudah bertemu diri dia mengerjakan yang bukan bidangnya, wah ciloko, hancur pasti. Dia akan mengerjakan di bidangnya dan dia akan membantu orang-orang untuk mengerjakan bidangnya. Gitu. Kalau orang di bidangnya walaupun belum bertemu diri pasti akan produktif, betul nggak? Karena dia senang gitu. Itu dari tahap kita ini, kalau misalnya kita menemukan yang sesuai dengan bidang kita itu terasa gitu ya, artinya mungkin pekerjaan itu walaupun berat tapi kita nyaman melakukannya. Iya. Kalau kita menemukan diri, menemukan bidang kita akan senang, diberi kemudahan, walaupun berat.
Bukan orang lain bilang seolah-olah berat itu kerja. iya. Kita kan mungkin capek juga sih kerjanya. Tapi kita enjoy. Tapi kita enjoy gitu. Itu berarti kita berjalan sesuai dengan orbit kita. Saat itu. Karena kita belum tahu yang sebenarnya apa kan tuh bisa memutar gitu. Karena juga Allah bisa menuntunnya. Kalau kata Allah tuh kita di sini nih, misalkan misi kita di sini hari ini, kadang-kadang muter sini, nggak langsung gitu. Allah menuntut di sini juga seneng, diberi kesenangan gitu. Yang ini yang tertingginya nanti. Jadi Mas Sony sekarang saya senang kerja ini kok di sini hari ini, mungkin di sini nih. Tapi mesti ke sini. Gitu. Mesti ke sini. Karena kalau tidak ke sini kita tidak punya bahan buat ke sini. Jadi yang penting yang sekarang kita amati apapun juga yang kita sukai hari ini. Masa nyaman di sini gitu. Jadi apa bidang itu bisa berubah gitu ya. Artinya mungkin Bisa berubah. Bukan seperti kayak gini lagi. Iya. Bisa berubah. Tapi pasti ada kaitannya gitu ke depannya. Ada kaitannya, tidak akan tertinggalkan. Karena sebenarnya ngebangun kayak kita ini sekolah SD, SMP, SMA kan yang ngebangun. Kalau kita nggak kenal dari Pitagoras, misalkan, kita tidak bisa ngitung apapun hari ini gitu kan. Itu kan dasar misalkan. Ya kita biar Pitagoras dulu apa gitu. Supaya kita terus diberi apa? Allah memberi petunjuk kita supaya kita terus di bidang kita. Syarat yang baik. Itu yang jadi tiang agama. Makanya dari ilmu sholatnya harus kita perbaiki. Kita baca buku tentang sholat, apa yang salah, apa yang itu yang pertama. Itu langkah kita. Sebelum yang lain-lain ya, sholat dulu. Baca Quran belum bisa, sholat dulu yang baik gitu. Kan ya, ini bisa mengikuti nanti baca Qurannya bertahap. Gitu. Fondasinya itu sholat. Iya, sholat. Semua tempat kita memohon, mau diuji apapun juga sholat. Dan itu menyehatkan sholat tuh. Selain menjadi cahaya di hati, juga membuat sehat. Beda sholat dengan diimani akan membuat sehat, dengan tanpa diimani membuat sehat, lain. Karena ada hadisnya. Sholat yang baik akan menyehatkan. Gitu. Sholat sebenarnya Allahu Akbar. Sudah malas, gitu. Asal kewajiban, wah gini. Gitu. Kalau di rukunya diperbaiki, sujudnya kan semua urat juga ya, tarik-tarik ya, sehat. Asal bukan salat buat kesehatan. Ada juga salat buat kesehatan, tok gitu. Jangan. Karena salat itu buat mencahayai hati. Gitu. Kalau saya salat, Mas Yoni ya, saya tuh seperti mencahayai hati. Yang membuat kau bercahaya itu adalah ihsannya justru. Gimana caranya Kak? Ya kita belajar apa ya, belajar kan gitu kan, ihsan itu kita sholat seolah-olah kita melihat Allah gitu. Ya anggap aja kalau Mas Sony ketemu misalkan atasan dipanggil, kan ngobrol kan fokus ya, sama itu juga. Anggap seperti itu. Begitu Allahu Akbar dan di depan itu ada Allah Ta'ala gitu. Tiba-tiba lalai ruku istighfar itu enggak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir gitu kan. Lalai lagi sujud istighfar lagi gitu. Enggak apa-apa. Allah mengerti itu. Allah mengerti proses itu gitu. Kadang-kadang Meleng tapi kan untung pas ruku ada istighfarnya gitu. Kadang lupa ya sujud sahwi. Itu enggak? Aduh, rakaat keberapa nih gitu. Kadang-kadang Allah membuat kita lupa. Tahu nggak? Sengaja tujuannya agar kita juga kemanapun kita melangkah, kita ikuti apa ya? Aturannya. Allah tahu bahwa manusia itu akan lupa. Jadi kadang-kadang memang dibuat lupa. Rakaat keberapa nih gitu. Tapi sebenarnya itu ujian buat kita. Kalau lupa, kalau kita nggak baca hukum kan nggak tahu gimana caranya ya. Oh ada, kita berangkat dari zikir ke zikir gitu. Tuh ya. Ketika kita ada sujud sahwi nih 2 kali sujud menjelang salam gitu.
Jadi hakikatnya nggak, aduh saya ini kok lupa, mencaci maki diri sendiri, jangan gitu. Kita kadang-kadang dibuat lupa agar kita ingat ke hukum yang lain gitu. Nikmati aja, salah ya gitu. Kata Rasulullah, kalau nggak tahu ini ke berapa ya, yang ringannya gitu. Betul nggak? Jangan begitu lupa, waduh gimana caranya, ikuti aja. Tidak kita lari kecuali ke hukum, dari hukum ke hukum. Kan kalau misalnya kerja di kantor, itu kan misalnya kita mau sunnah, kalau misalnya dulu itu kan udah sunnah sebelum dan sebelumnya. Tapi misalnya ada seseorang yang menunggu atau ada pekerjaan, itu pilihannya apakah melakukan sunnah sholat atau memenuhi kewajiban misalnya untuk menemui seseorang atau menemui seseorang yang menunggu atau mengerjakan suatu pekerjaan. Ganti dengan ibadah yang lain aja. Kenapa? Ganti dengan ibadah yang lain. Rasulullah kadang-kadang lewat tahajud, misalkan beliau di duha menggantinya 12 gitu. Atau kita rawatib lepas ganti sama yang lain gitu. Kalau sedang sendirian di rumah ya ada duhanya, ada rawatibnya gitu. Kalau sedang di kantor kan lain ya. Gitu. Tapi posisi hukumnya itu yang harus kita utamakan itu yang sunahnya, yang sunah rawatibnya atau menemui orang dulu atau pekerjaan dulu? Oh, pekerjaan dulu kalau memang Posisi iya, hukumnya iya. itu yang lebih wajib. Iya. Dalam perang pun kan juga orang nggak, sholatnya juga simpel, serakaat gitu kan, walaupun zuhur. Betul nggak? Dalam perang kan gitu, 1 rakaat gitu. Walaupun itu zuhur atau gitu. Coba pola fikih perang misalnya. Ada aturannya gitu. Sambil melihat juga gitu. Jadi yang penting ininya hatinya. Gitu. Seminimalnya kita punya niat ingin rawatib, tapi tidak bisa. Kata Rasulullah, niatnya orang beriman lebih baik dibanding amalnya. Niatnya orang beriman itu lebih baik dibanding amalnya. Itu niatnya saja lebih baik. Kadang-kadang amaliyahnya nggak apa ya, nggak terselesaikan, tapi sudah diberi pahala niatnya gitu. Karena situasi kan kadang kita tidak mendukung ya. Ya maksudnya kan kadang-kadang kalau misalnya situasinya kan misalnya banyak non-muslim gitu, kadang-kadang mereka ini orang Islam banyak menghabiskan waktu sholat. Kadang-kadang kompensasinya menunjukkan walaupun waktu sholatnya banyak, tapi juga pekerjaannya juga bisa lebih banyak gitu. Jadi memang yang harus diutamakan posisi hukumnya adalah pekerjaan dulu ya kan ya. Maksudnya secara wajibnya itu. Iya. Kita mengetahui alam masing-masing. Keadaannya seperti Allah kan nggak tahu. Apakah pokoknya begitu ada kesempatan, ya sholat atau sedekah aja gitu ya. Sedekah. Karena duha juga itu sedekah. Kata Rasulullah, dalam dirimu itu ada 360 ruas tulang. 360 ruas tulang, ruas ini, kata Rasulullah. Kata beliau, maka kita harus mensedekahi setiap ruas itu. Ya, tiap ruas tulang harus sedekahi. Jadi kan 360 sedekah, kata Nabi, duha. Duha itu sedekah terus. Kenapa? Batas duha itu sampai kira-kira setengah 12 gitu atau? Jam 11-an lah. 11 ya? Iya. Dari jam setengah 7 ya mulai matahari naik. Sampai masih bisa. Atau kalaupun bisa duha ya minimal ya Allah minimal zikir dulu gitu, atau Al-Fatihah saja gitu sambil kerja atau apa gitu. Tapi itu ekspresi sholat kita gitu. Walaupun tidak bisa. Biasanya Aku hadir gitu. di bis gitu kan. Oh nggak apa-apa, di bis bisa. Atau kalau malu juga berdiri sambil diam aja. Minimal zikirnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Semoga ada manfaatnya. Jadi saya sangat senang kalau banyak pertanyaan. Jangan dibiarkan lewat gitu. Insya Allah. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak hak. Semoga Allah menerima taubat kita dan mengampuni semua hal yang melampaui batas.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.